Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aliarenata dengan NIM G0025-187 dari kelompok A9. Dan pada kali ini saya akan membahas materi mengenai organakor atau jantung. Pertama-tama kita akan mulai dengan membaca soalnya terlebih dahulu. Supriyadi dengan usia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kiri. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, artinya kita akan membahas mengenai struktur-struktur yang ada di jantung beserta katup-katupnya. Pertama, kita akan mulai dulu dari struktur eksterna core atau struktur jantung yang bagian luar. Nah, pada jantung bagian luar atau bagian eksterna itu terdapat apex, basis, dan juga 3 fasies. Yang pertama ada fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan juga fasies pulmonis. Nah, untuk basis atau base, dia itu akan mengarah ke bahu kanan, sementara apex atau puncak akan mengarah ke panggul kiri. Nah, basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum, yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Sementara untuk apex cordis, dia itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Selanjutnya, untuk jantung sendiri, dia itu memiliki 4 ruang jantung. Ada atrium dexter et sinister atau atrium kanan dan kiri, dan juga ada ventriculus dexter et sinister atau ventriculus kanan dan kiri. Lalu selanjutnya ada auricula jantung, di mana auricula itu adalah sebuah struktur pelengkap atrium yang menonjol. Dia itu merupakan sisa atrium kanan dari saat masa janin. Nah, auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium itu mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Lalu ada sulcus pada permukaan luar jantung, di mana sulcus itu adalah tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya sulcus coronarius, tempat lewatnya arteri koronaria, dan juga sulcus interventricularis anterior yang menjadi tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Selanjutnya ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis dia itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventricular, interatrial, dan atria ventricular. Skeleton cordis ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia itu sebagai tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka dari jantung. Yang kedua, dia itu sebagai tempat pelekatan cuspis atau katup jantung. Dan yang ketiga, dia itu sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle, sehingga kontraksi si ventricle dan atrium itu dapat terjadi secara berurutan dan tidak terjadi secara bersamaan. Nah, yang pertama untuk annulus fibrosus sendiri, dia itu merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan juga orificium truncus pulmonalis. Dia itu memiliki 4 struktur. Yang pertama ada annulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspidalis. Lalu ada annulus atrioventricularis sinister yang berada di sekitar valva mitralis. Lalu ada annulus valva aorta atau cincin aorta yang berada di sekitar valva aorta, dan ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Lalu untuk trigonum fibrosum sendiri, dia itu adalah sebuah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus-annulus. Yang pertama ada trigonum fibrosum dextrum yang berada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Lalu ada trigonum fibrosum sinistrum yang berada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Lalu untuk selanjutnya ada atrium dexter atau atrium sebelah kanan. Untuk bagian dari dia itu terdiri atas satu ruang utama yang halus atau sinus venarum cavarum dan satu ruang kecil yang kasar yang terbentuk dari musculus pectinati. Dia itu disebut auricula dextra. Nah, kedua ruang tersebut itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam dan oleh sulcus terminalis di bagian luar. Lalu ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial.
Lalu untuk septum interatrial sendiri adalah sebuah septum yang memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Lalu ada ostium atrioventricular dextra, di mana si atrium dextrum itu akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricular dextra ini, dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Lalu ada ostium sinus coronarius yang menjadi tempat muara dari valvula TBC, dan juga ada ostium vena cava inferior yang menjadi tempat muara dari valvula Eustachii. Selanjutnya, lalu untuk atrium dexter ini dia itu dimuarai oleh vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan juga oleh vena cordis minimae. Selanjutnya ada ventriculus dexter. Nah, dia itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Lalu ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculi papillares. Dia itu akan melekat ke puncak melalui chorda tendinae ke cuspis valva tricuspidalis. Lalu ada trabecula septomarginalis yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior, dan dia itu hanya ada di ventricle kanan. Dan pada bagian ini tuh dia itu ada bundle of His. Lalu ada regi-regi biasa yang menonjol di bagian dalam. Selain itu ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan trunkus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister yang terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Lalu ada ostium arterioventricular sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu ada vasa ovalis dan juga valvular foraminis oval. Nah, untuk atrium sinister dia itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu untuk struktur selanjutnya ada ventriculus sinister. Nah, untuk ventriculus sinister sendiri dia itu adalah pembentuk apex atau pembentuk dari puncak jantung. Dia itu memiliki miokardium yang lebih tebal dibandingkan dari yang lain. Lalu ada struktur yang disebut sebagai vestibulum aorta yang merupakan bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta. Lalu ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, dan ada musculi papillaris yang melekat melalui chorda tendinae. Nah, selanjutnya ada valvula cordis dan juga mekanisme kerjanya. Nah, pertama-tama aku mau membahas secara basicnya dulu. Pertama-tama, katup jantung itu kan ada 4 ya, yaitu ada 2 katup atrioventricularis atau katup antara atrium dan ventricle, yaitu ada valva tricuspidalis dan juga ada valva mitralis. Lalu ada 2 katup semilunaris yang merupakan katup antara ventricle dan juga arteri besar. Nah, 2 katup semilunaris itu adalah valva pulmonalis dan juga valva aorticus. Nah, mereka ini tuh bekerja pada saat jantung itu sistolik dan juga diastolik. Nah, untuk sistolik sendiri, itu tuh saat ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nanti katup semilunar, yaitu katup aorta dan juga katup pulmonal, itu bakal terbuka. Dan katup atrioventricularis itu akan menutup. Sementara pada saat diastol itu di saat ventricle itu relaksasi dan terisi darah dari atrium. Nanti pada saat diastolik ini, katup semilunar itu bakal menutup dan katup atrioventricular itu bakal terbuka. Nah, selanjutnya. Nah, lalu aku mau membahas mengenai mekanisme kerja dari si katup-katup tersebut. Nah, secara dasarnya, fungsi katup jantung itu adalah untuk mencegah regurgitasi atau mencegah aliran darah balik. Pertama-tama ini ada valva tricuspidalis. Nah, dia itu terdiri atas 3 valvula atau cuspis, yaitu anterior, posterior, dan septal. Dan juga untuk valva mitralis itu terdiri dari 2 cuspis, yaitu anterior dan posterior. Lalu, yang pertama aku mau membahas mengenai mekanisme katup atrioventricularis.
Pertama-tama, ventricle itu akan relaksasi atau tekanan di dalam ventricle itu rendah, sehingga menyebabkan cuspis atau katup itu tergantung lemas. Nah, ketika si katup itu tergantung lemas, nanti akan menyebabkan kedua valva atrioventriculis itu terbuka, dan otomatis darah itu bakal masuk ke dalam ventricle. Nah, setelah darah di ventricle itu udah penuh, katup itu bakal terdorong oleh aliran darah dan tertutup, sehingga menyebabkan chorda tendinae dan juga musculus papillaris itu menegang. Selanjutnya, ada valva pulmonalis dan juga valva aorticus. Nah, untuk valva pulmonalis sendiri, dia itu terdiri atas 3 valvula yang berbentuknya seperti bulan sabit. Yang pertama ada yang anterior, lalu dexter dan sinister. Sementara untuk valva aorticus, dia itu terdiri dari 3 valvula semilunaris, yaitu dextra, sinistra, dan juga posterior. Nah, untuk mekanismenya sendiri yaitu pulmonal valve mechanism atau mekanisme katup pulmonalis. Nah, selama sistol, tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah itu akan mengisi sinus pulmonal dan saat katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Lalu selanjutnya ini yang mekanisme katup aorta atau aortic valve mechanism. Nah, katup aorta itu kan memiliki struktur yang unik kan. Dia itu bukan arteri koroner di dalam sinus aorta. Kita tuh juga harus ingat bahwa pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol atau saat kontraksi ventricle, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada saat fase diastol, di mana fase diastol itu di saat ventricle relaksasi dan juga atrium sedang berkontraksi. Kira-kira itu aja dari aku. Sekian pembahasannya. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan atau salah pronunciation. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.